asalnya dari berbagai negara, dari Taiwan, dari Sudan, dari mana-mana, dari Amerika sebagainya. Pokok permasalahannya atau diskusinya adalah soal defamation gitu, soal penghinaan, soal apa dan sebagainya. Saya ya berterima kasih teman-teman mengadakan ini Uyghur. Tadi siang saya terima dari teman di Amerika Serikat yang komunitas Islam bahwa ada masalah yang lain, bukan hanya Uyghur, masalah Kashmir, masalah apa namanya Rohingya, masalah apalagi ya, kalau Filipina Selatan udah relatif aman lah ya, damai kira-kira begitu, dan masalah-masalah yang lain. Nah ternyata ya terutama masalah Palestina begitu. Jadi mungkin kita ke depan juga nanti bicara soal Kashmir gitu ya, bagaimana solidaritas kita dengan mereka. Sedikit gambaran dari buku tersebut yang digambarkan dari penulisnya itu seperti apa? Yang pertama, buku ini membahas tentang sejarah kondisi masyarakat Uighur di Turkistan Timur atau Xinjiang, mulai dari mereka menempati wilayah Turkistan Timur sampai menjadi bagian dari pemerintahan Cina. Kemudian yang kedua adalah manuver Cina di berbagai negara, khususnya negara-negara Muslim, melalui kerjasama pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi gitu di berbagai negara, yang itu diargumentasikan oleh penulis sebagai bentuk untuk cara Cina menjadi negara superpower di masa sekarang. Tadi disebutkan bahwa ada sebagian masyarakat Uighur juga yang pro Israel. Tidak bisa dijelaskan? Jadi itu memang di akun Twitter resminya dan di website resminya World Uighur Congress memang disebutkan ada statement tertulis. Nanti mungkin pihak media bisa cek gitu. Ada statement yang memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Hanya yang perlu dicatat adalah ini adalah hanya salah satu kelompok dari berbagai kelompok atau organisasi aktivis. Jadi Uighur ini bukan tunggal, tetapi ini memang bagi sebagian orang digeneralisir bahwa semua warga Uighur atau aktivis Uighur ini pro Israel. Padahal tidak seperti itu. Ini hanya salah satu saja. Yang terhormat Ketua Persatuan Jurnalis Muslim Indonesia sekaligus Ketua Panitia Bapak Ismail Lutan, yang terhormat Director Center of Uyghur Studies Bapak Abdul Hakim Idris yang saat ini membersamai kita melalui Zoom, yang terhormat penerjemah buku Kolonisasi Cina Terhadap Dunia Islam dan Genosida Uyghur Bapak Imam Sofyan, yang terhormat Sekjen Yayasan Islamic Center Kota Bekasi Bapak Dr. Andes Haji Amin Idris, yang terhormat para tamu undangan serta seluruh peserta yang hadir. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat hadir bersama dalam rangka bedah buku Kolonisasi Cina Terhadap Dunia Islam dan Genosida Uyghur, dalam keadaan sehat walafiat dan siap menimba ilmu dari penulis dan juga penggagas pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Sakira Amalia Darmawan selaku MC pada sore hari ini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pemaparan. Acara yang keenam, diskusi. Dan acara yang terakhir adalah buka bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman, rekan-rekan yang telah hadir di tempat ini dalam suasana yang kurang baik, cuaca juga kurang baik, situasi juga kurang baik, tetapi alhamdulillah teman-teman bisa juga sampai di lokasi acara kita ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita bisa diselamatkan sampai akhir zaman. Amin amin ya Tuhan, amin. Tentu yang pertama kali saya mengucapkan selamat penghormatan yang sangat besar kepada pembicara kita Bapak Imam Sofyan yang telah hadir di depan kita. Selamat Pak Imam, beliau berpeci hitam. Yang pembicara yang kedua Bapak Amin Idris, beliau tidak berpeci tapi berkacamata. Tadinya akan ada 4 pembicara di depan kita ini, tetapi karena terbatas waktu dan lain hal hanya bisa hadir 2 orang dan moderator Bapak Ibrahim Hamdani. Terima kasih Pak Ibrahim Hamdani. Tak lupa juga saya sampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Putragara, Ketua Dewan Kesenian Bogor, pemilik kampus Bogor. Kampusnya cukup besar juga di Bogor, saya kira. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini nanti bisa dipindahkan juga ke Bogor. Dan teman-teman sekalian, acara ini awalnya digagas ketika saya mendapat informasi dari Pak Muhammad Antoni, salah seorang dari penasihat kita, bahwa ini ada buku yang bagus untuk dibedah. Namun berhubung karena Bapak Antoni mau berangkat ke Baku, Azerbaijan, akhirnya kami sendiri yang di sini yang menyelenggarakannya. Sebagaimana kita ketahui, Republik Rakyat China itu merupakan negara berpenduduk terbesar di dunia ya. Jadi berdasarkan World Factbook, saat ini penduduknya berjumlah 1,4 miliar, tepatnya 1.410.539.758, yang mana salah satunya adalah wilayah. Nah, di sini ada dua versi menurut versi RRC, yaitu Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Sedangkan menurut para pejuang Uighur namanya adalah Republik Turkestan Timur. Kalau mengacu kepada kebijakan One China Policy Republik Indonesia, tentu yang diakui di Indonesia adalah RRC seperti itu. Tapi kita lihat dinamikanya seperti apa. Nah, penduduk di Xinjiang ini teman-teman, kalau menurut CFR Council of Foreign Relations, jumlahnya sekitar 26 juta tahun 2022 yang lalu, di mana ada sejumlah etnis, yaitu etnis Uighur sebagai etnis mayoritas 12 juta, kemudian ada Kazakh, etnis Hui, dan etnis Kirgiz. Baik, untuk tidak berpanjang kalam, kita mulai saja dengan
narasumber pertama adalah penulis buku ini, Bapak Abdul Hakim Idris, yang Saya mungkin tidak akan berbicara secara detail tentang konten buku ini karena jujur ya, saya menerjemah buku ini mungkin 3 atau 4 bulan 2023 gitu, bulan April sampai bulan Juli atau Agustus. Itu saya mengalami semacam trauma ya, karena fakta-fakta di buku ini apa ya, kalau kata orang Sunda maknya gitu, maknya tuh emang bener gitu ya, terlalu tragis untuk jadi sebuah kenyataan gitu. Fakta-fakta di buku ini sering kita lihat di film-film gitu ya, semacam fiksi begitu ya, tetapi dipaparkan oleh Pak Abdul Hakim Idris di buku ini gitu. Artinya masjid masih aman lah. Rumah makan halal sekarang sedang digalakkan. Toko-toko daging halal itu digalakkan. Kemudian survei ini paling menarik nomor 7. Survei tahun 2015 oleh Research Center Renmin University. Ada 22,5% dari 4.382 anak muda di Cina memeluk Islam. Artinya kalau dengan angka ini kita masih berharap bahwa masih ada setitik harapan yang kita bisa lihat dari Cina. Ayo, Mas, tambah lagi. Penutup, konflik di Xinjiang adalah konflik etnik yang dikelola oleh Beijing untuk kepentingan kolonisasi. Jadi saya tidak menemukan aspek agamanya di situ. Perlawanan etnis Uighur adalah terhadap pemerintah Beijing sebagai akibat dari mereka karena perlawanan separatis. Jadi akibat saja itu. Kemudian demi keutuhan wilayah, Beijing tidak akan melonggarkan, ini tafsir saya. Demi keutuhan wilayah, Beijing tidak akan melonggarkan Xinjiang karena hal itu akan berdampak kepada yang tadi itu, kepada Taiwan, kepada Hong Kong, kepada Mongol, kepada gitu. Nomor 4, ini solusi saya, solusi lah. Ini nanti bisa disuarakan oleh PJMI saya kira. Diperlukan, iya terakhir ini, diperlukan solusi diplomatik yang cerdas agar bagaimana orang Uighur bisa hidup tenang dan orang Cina tidak melakukan represif lagi ke situ. Itu saya kira apa yang saya sampaikan ini adalah catatan jurnalistik saya. Catatan jurnalistik yang sumbernya adalah dari bacaan-bacaan kecil, kemudian ngomong, ketemu orang sana sini, lihat. Jadi apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan. Inilah kesimpulan-kesimpulan yang saya berikan. Sebetulnya Pak, ada satu video lagi, mungkin boleh diputar sambil nunggu yang lain. Video ini menunjukkan bahwa Xinjiang sekarang, ini saya ambil dari YouTube, Xinjiang saat ini sudah maju, dibangun oleh zamannya Xinjiang Uighur Autonomy Region. Kalau udah maju begini, saya yakin semakin jauh. Tidak, Kalimantan aja mau dikuasai sama Cina, masa dia yang udah dapat di Xinjiang mau dikasih lagi? Kan nggak mungkin lah. Yang lain aja kita cariin, mau diambilin gitu. Masa yang udah dimodalin mau dilepas lagi? Nah, itu kira-kira tafsir saya. Ini adalah fakta lapangan yang kita lihat Xinjiang saat ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.